kami sudah memaksimalkan pendataan. Sampai hari ini kami sudah bersiap-siap untuk melakukan rapat pleno untuk daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan mungkin tanggal 10 nanti kita akan tetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Ini ada peluang kepada warga yang sudah merasa berusia 17 tahun atau pernah menikah dan tidak pernah didata. Indikatornya adalah ketika pendataan kemarin tidak didatangi oleh petugas pemutahiran data pemilih, silahkan datang ke kelurahan, temui PPS atau ke kecamatan atau kantor KPU. Sepanjang ini sampai hari ini masih kami terima sepanjang dia memenuhi syarat. Bagaimana caranya memenuhi syarat? 1, bawa KTP, dan 2, bawa kartu keluarga. Kenapa KTP dan kartu keluarga? Karena dengan KTP dan kartu keluarga kami bisa mengidentifikasi usia yang bersangkutan sudah mencapai 17 atau belum. Yang pertama. Dan yang kedua, bahwa ya di tengah pandemi seperti saat ini memang kerja-kerja KPU untuk sosialisasi menjadi hal yang sangat penting, karena kami masih menganggap bahwa pemilih atau memilih itu adalah hak konstitusi warga dan sifatnya bukan wajib. Karena ini merupakan hak, jadi kami hanya bisa menghimbau kepada mereka agar tetap datang ke TPS pada 9 Desember nanti. Terhadap adanya khawatiran banyak pihak, bahwa kami sangat optimis. Kenapa? Karena 3 pasangan calon yang ada saat ini masing-masing memiliki konstituen, pendukung, dan juga simpatisan, terutama dari partai politik, akan mengerahkan semua pendukungnya datang ke TPS. Tugas kami selanjutnya adalah mendirikan TPS yang sesuai dengan protokol kesehatan. Contoh atau misalnya kita akan menyiapkan hand sanitizer di TPS. Kami akan membekali petugas kami dengan alat pengaman diri, apa itu face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer juga ada, disinfektan juga ada. Jadi semua protokol-protokol kesehatan sudah kami siapkan dan sudah kami rancang. Bahkan KPU RI sudah melakukan simulasi pemungutan suara di TPS. Artinya dalam beberapa waktu lalu sudah ada didirikan TPS, meskipun hanya simulasi tapi protokol kesehatannya berjalan. Dan ini merupakan, sebenarnya kalau kami menggaransi kami takut juga, tapi setidaknya kami memastikan bahwa petugas-petugas kami tidak berpotensi untuk menularkan, karena kami akan melakukan pemeriksaan terhadap petugas kami sebelum mereka bekerja. Itu seluruhnya. Nah itu jadi kami meminta jadi untuk partisipasi pemilih yang akan berjalan di pilkada nanti, sebenarnya KPU dan Bawaslu juga punya beban yang berat. Tapi kami juga berharap kepada partai politik dan juga pasangan calon dari perseorangan juga mensosialisasikan ini kepada konstituen mereka, sehingga mereka bisa datang dan berani datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dengan selamat. Jadi itu yang kami lakukan, dan KPU juga sudah mengurangi jumlah pemilih untuk mengurangi antrian di TPS. Nah mungkin itu penjelasan saya. Bang, bisa tidak dikatakan bos bahwa saya tadi ungkap bahwa setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih sebenarnya sudah memiliki hak secara konstitusi yang melekat kepada pribadinya, hak istimewa untuk memilih 5 tahun sekali. Nah sebenarnya ini adalah yang ingin kami sampaikan. Gunakanlah hak pilih kalian, jangan takut. Ini pesta demokrasi diramaikan, tapi tidak dalam saat kampanye, tapi saat pemungutan suara. Kita ditekankan untuk tingkat partisipasi mencapai 77,5%. Ya, ini memang pekerjaan berat, tapi kita bergandengan tangan dengan Bawaslu, dengan Polri, pemerintah daerah, juga partai politik dan bakal pasangan calon. Saya optimis, insya Allah angka 77,5% bisa kita raih, meskipun dengan cara yang sangat berat. Thank you, Bang. Untuk pertama, sekali lagi Bawaslu akan melakukan sosialisasi ya kepada, khususnya kepada tim dan pasangan calon, untuk kemudian bisa mengikuti aturan-aturan yang ada terkait soal apa yang kemudian sudah dikomunikasikan di dalam pelaksanaan itu sendiri. Penting kemudian untuk kita sampaikan, dan saya kira kalaupun
tetap mengikuti aturan-aturan yang ada sehingga tidak menimbulkan kampanye ya, baik di tingkat campaign maupun di tingkat campaign ya. Saya itu penting untuk kita sampaikan. Saya kira itu. Kalau dari Pak Polres sendiri, Ya, baik. Untuk dalam penegakan hukum sendiri kita sudah mengadakan gakumdu ya Pak ya, bergabung dengan Bawaslu, dan itu ada satgasnya, itu dalam lengkap dengan itu nanti dengan apabila memang terbukti ada pelanggaran undang-undang pemilu ada. Cuman tidak menutup kemungkinan juga saat ini juga ada banyak hal-hal yang di luar pemilu kada seperti yang tadi ditanya, seperti protokol kesehatan, dan juga kondisi saat ini juga tidak memungkinkan untuk kampanye terbuka. Tentunya banyak yang menggunakan menggunakan media sosial maupun media lain, sehingga tentunya dari Polresta sendiri memang sudah ada tim dari unit cybercrime kami selalu untuk berpatroli cyber, dan beberapa akun-akun juga yang tidak ada hubungannya dengan pilkada, akan tapi juga banyak yang sudah kita lakukan penindakan di luar pilkada. Nah, itu tidak menutup kemungkinan juga nanti seandainya ada terkait dengan hate speech, black campaign segala macam, selama itu ada laporan ke Gakumdu nanti bisa dilaporkan. Terima kasih. Jadi saya kira gini, bahwa kalau kita di awal semua bukan komitmen untuk kemudian ada supaya nanti lalu demokratis, maka yang menjadi contoh tauladan yang terdepan adalah penyelenggara. Jadi kita pastikan. Karena saya kira di undang-undang saya sampaikan, kalau kemudian ada penyelenggara yang di Bawaslu, kemudian di level FKN dan kecamatan, Pangkostrat dan BKD yang barangkali terbukti, tentu dengan bukti yang kuat, maka tentu menjadi hal penting di kalangan kita. Itu yang pertama yang harus kami sampaikan. Saya kira soal Gakumdu, terima kasih Pak Erik diingatkan. Jadi Gakumdu saya kira bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Ini terkait soal misalnya dugaan pelanggaran pidana, tentu ini menjadi keharusan kita menindaklanjuti sepanjang itu memenuhi syarat formil dan materialnya. Nah, saya kira itu yang menjadi komitmen bersama kami kejaksaan dan kepolisian di dalam hal tindakan keadilan pemilu ya, keadilan pemilihan terkait dengan adanya misalnya dugaan pelanggaran pidana. Nah, bagaimana kemudian sekali lagi bahwa di awal sudah saya sampaikan netralitas penyelenggara menjadi hal penting untuk kami kedepankan. Karena saya kira kalau kemudian konteksnya kita ingin agar supaya nantikan yang lebih demokratis, maka netralitas, integritas itu menjadi hal penting untuk kita pegang teguh. Tentu juga harapan kita dari penyelenggara semua pihak, saya kira, terutama peserta pemilihan dan juga masyarakat, terutama ASN, saya kira ini juga harus menjaga netralitasnya dan mereka untuk menjaga demokrasi kita soal pelaksanaan pilkada nanti di 2020. Saya kira itu. pengawalan tadi Pak. Pengawalan dari Oh ya. Baik. Terhitung mulai hari ini setelah deklarasi dan juga mulai di pemberian nomor urut, pengawalan pribadi Polri kita sekarang pengawalan sudah mulai melekat terhitung mulai hari ini, dan itu kami pilih dari anggota-anggota Polri yang terbaik, dan juga selama 3 bulan terakhir ini kita intensifkan untuk latihan menembak, latihan mengemudi, dan latihan-latihan lainnya, termasuk apabila terjadi eskalasi, kemudian bagaimana caranya untuk evakuasi, itu semua kita lakukan pelatihan, dan itu sudah kita pilih anggota-anggotanya, dan juga sudah melalui tes, baik tes psikologi, tes kemudian rapid test dan swab, juga antisipasi untuk COVID-19, dan kita juga lengkapi dengan alat-alat yang diperlukan seperti alat komunikasi dan yang lainnya. Terima kasih. Berapa orang pengawal? Masing-masing paslon 2 orang. Oh, masing-masing. Ya, satu orang untuk calon wali kota, 2 orang calon wali kota, 2 orang calon wakil wali kota. Jadi totalnya 4. Ya, 4 kali 3 berarti 12 orang. Kalau istrinya apa enggak? Enggak. Enggak dikawal. Ya, kalau untuk itu kita satu paket dengan ini. Ya, terima kasih. Komisioner Bawaslu enggak? Ini kan konteksnya kita ingin pelaksanaan pilkada, maka yang terpenting adalah ada 3 komponen yang juga harus taat aturan. Pertama adalah tentu penyelenggara, kedua adalah peserta pemilu sendiri yang pilihan masyarakat. Artinya jika ketiga komponen ini betul-betul
taat dengan aturan, maka tentu terkait soal keamanan dalam hal pelaksanaan perkara itu menjadi menjadi identitas yang bisa tercapai. Artinya itu yang penting. Saya kira demikian. Terima kasih. Sudah ya, Pak.